Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam di zaman klasik dalam materi pengantar studi Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman klasik. Pada zaman klasik ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku. Jadi pada zaman ini terkenal banget nih yang namanya penerjemahan. Jadi setiap bangsa berlomba-lomba untuk menerjemahkan buku. Dari bangsa Arab sendiri juga ikut menerjemahkan buku-buku Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan menyewa penerjemah bayaran. Jadi ada juga nih bangsa Eropa, dia menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Eropa, karena dia juga termotivasi nih supaya peradaban di Eropa semakin berkembang. Dan pada saat itu juga salah satu pendorongnya itu adalah berkurangnya kegiatan perluasan wilayah atau pemberontakan. Jadi itu dimanfaatkanlah oleh masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Dan pada saat itu juga terjadi nih yang namanya proses asimilasi. Jadi proses asimilasi ini adalah pengaruh 4 budaya, yaitu budaya dari Persia, Yunani, Hindu, dan Arab. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak lepas juga nih dari namanya kebudayaan, di mana kebudayaannya mereka saling memberi dan menerima, saling mempengaruhi satu sama lain, serta memberi dampak yang besar dalam perkembangan intelektual masyarakat pada masa itu. Dan pada pemerintahan Bani Abbas, banyak bangsa Arab yang masuk Islam, sehingga mereka memberi dampak besar terhadap ilmu pengetahuan dalam Islam ini. Seperti pengaruh Persia dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat kuat nih. Mereka banyak berjasa dalam pengembangan ilmu filsafat dan sastra. Sementara itu, Hindu juga berpengaruh pada bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Adapun Yunani, mereka berpengaruh dalam terjemahannya dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Dan demikian pula situasi sosial di Baghdad. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dan mendorong pemecahan masalah dari pendekatan intelektual. Dan Abu Dinata membagi menjadi 2 penyebab kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama itu faktor internal. Faktor ini timbul dari ajaran Islam sendiri sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun faktor eksternalnya adalah yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor kebutuhan pragmatis atau manfaat bagi kehidupan, yang ketiga faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang keempat faktor politik dan keamanan yang membaik, yang kelima faktor asimilasi budaya, yang keenam faktor dukungan penguasa, yang ketujuh faktor tradisi ilmiah. Nah, dari pengertian yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan nih kalau umat Islam telah mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam ilmu agama sendiri yaitu tafsir, hadis, fikih, teologi, filsafat Islam, dan akhlak. Adapun ilmu pengetahuan umum dapat dikembangkan yaitu berupa kimia, fisika, matematika, astronomi, kedokteran, pertanian, ilmu hewan, teknik, dan arsitektur. Dan ilmu sosialnya pun juga dikembangkan, yaitu sosiologi. Ada juga nih kemajuan inovatifnya, yaitu di bidang kebudayaan dan peradaban,
yang tidak hanya membawa kemajuan dan kesejahteraan umat Islam, melainkan juga kemajuan dan kesejahteraan dunia. Dan juga bangsa Islam juga mengalami kemajuan dalam bidang ilmu, kebudayaan, dan peradaban. Yang dicapai umat Islam terjadi karena beberapa faktor, antara lain sifat ajaran Islam yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan kajian, serta mendapat dukungan juga dari para khalifah. Faktor asimilasi, sifat dan karakter masyarakat yang kosmopolitan, kesejahteraan ekonomi, keamanan, penerjemahan, dan tradisi ilmiah. Ya, sampai sini aja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebelumnya meminta maaf juga karena mungkin terjadi kesalahan dalam materi saya dan atau terjadi kesalahan dalam tutur kata saya. Dan terima kasih telah mendengarkan channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.